tapi kenapa tiba-tiba menjadi terhenti hidupnya. Ternyata itu ada satu ya ulasan dari banyak media karena sebuah kalimat yang sangat-sangat sepele tetapi menyakitkan. Meloke tukang dengan kalimat amatiran kok amatiran. Ini gitu dong. Orang misui orang ini tukang kok amatiran. Tetapi kalimat yang pendek ini itu di telinga orang yang telinganya tipis, dalam kamus besar bahasa Indonesia itu telinga tipis itu berarti gampang tersinggung, gampang baperan, ya, gampang marah. Itu menjadi menghujam di hatinya, kemudian dikipas-kipas oleh setan tentu dan terjadilah pembunuhan itu. Dendamnya luar biasa, kemudian terjadi pembunuhan. Ini tentu sesuatu yang tragis, tetapi bagi kita bisa untuk pelajaran baik. Jadi begini, ternyata kalimat komunikasi, cara kita mengindos teman, cara kita kalau dengan anggota bagaimana supaya bisa seperti masaran yang NPS-nya cuma 2, berapa tadi, itu kuncinya di komunikasi, kuncinya di kalimat yang keluar dari mulut kita. Kuncinya di situ. Allah sendiri suatu saat begini, ada seorang khalifah namanya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu khalifah terbaik di zaman Abbasiyah. Dia itu orang paling baik, khalifah paling baik. Kemudian datanglah seorang ustaz. Wahai khalifah, saya ingin menasihati kamu, tetapi nanti mungkin kalimat saya kasar. Kalimat saya mungkin kasar, maka ya dengarkanlah. Kemudian sebelum memberi nasihat itu apa kata Harun ar-Rasyid? Uskut ya Syekh, diam kau wahai Pak Kiai. Innallaha qad ba'atha man khairum minka ila man sarrun minni wa huwa yaqul wa qul lahu qawlan layyina. Pak Ustaz, Allah itu ya pernah mengutus manusia lebih hebat dari kamu, lebih baik dari kamu kepada manusia yang lebih jahat dari saya. Tetapi apa kata Allah perintahnya? Qul lahu qawlan layyina. Berkatalah kepada dia perkataan yang halus, perkataan yang menyenangkan, perkataan yang lain, yang landai, perkataan yang nyemanake, perkataan yang bisa menghibur. Maka Pak Ustadz itu nggak jadi kasih nasihat. Ternyata engkau lebih pintar daripada saya. Sudah. Artinya apa? Siapa tahu orang yang lebih baik dari Ustadz tadi? Itu adalah Musa alaihissalam. Allah mengutus Musa kepada manusia yang lebih jahat dari saya, yaitu Harun ar-Rasyid, yaitu siapa? Fir'aun. Fir'aun pun manusia paling jahat di dunia. Tetapi Allah juga berfirman, qul lahu qawlan layyina. Berkatalah kepada dia perkataan yang sopan, perkataan yang halus, perkataan yang nyemanake, perkataan yang baik. Nah, maka ini peristiwa pembunuhan itu dan juga ayat Allah tadi itu menjadi kunci kita bagaimana kinerja kita tingkatkan. Kuncinya di komunikasi, manajer kepada anak buah kepada anggota. Itu kuncinya di komunikasi. Ketika kita komunikasinya itu enak, kita menyampaikan sesuatu, tapi meskipun kolektor remedianya itu koyok perkudoro, tetapi perkataannya tetap harus sopan, halus, nyemangat sehingga para anggota itu terketuk hatinya terus. Oh iya tak bayar dengan penuh keikhlasan. Itu penting banget. Makanya ini benar, Mas Aran perlu ngajari kita semua. Kok bisa yang naik 22%, 15%, 16%? Dan kita kan tahu kalau dalam perbankan, menurut peraturan Bank Indonesia, yang namanya bank sehat itu di bawah 5% NPL-nya atau NPF-nya. Kita kan ingat yang sehat cuma masyarakat. Ya.
Artinya apa? Ini problem kita. Dan ini penyelesaiannya apa? Komunikasi. Penyelesaiannya bagaimana kita mengkomunikasikan grand design BMT secara manajerial, secara global, secara umum. Terus kemudian dengan para manajer bagaimana men-breakdown ini kepada teman-teman. Kemudian bagaimana teman-teman membreakdown ini kepada anggota. Jadi masih ada 4 bulan komunikasi kita, mari kita mantapkan. Karena apa? Ketika komunikasi itu jelek, jadi masalah ini. Jadi masalah. Makanya sampai ada sebuah kalimat ini gini. Waqad yurja li jarhi sayfi qur'un famal qur'u liman jarahal lisan. Masihkan ada harapan sembuh bila pedang melukai tubuh. Kemana obat tidak dicari bila lidah melukai hati. Itu luar biasa. Kalimat kita mencoba mengkomunikasikan problem kita, problem lembaga itu dengan nasabah, dengan anggota atau manajer dengan kepada anak buah. Penting sekali mengkomunikasikan secara baik, ya, secara baik. Maka sampai-sampai Nabi Musa pun ketika itu harus menghadapi Fir'aun yang itu sangat-sangat kejam, maka beliau ya berdoa. Apa berdoanya? Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbis shrahli sadri, ya Allah, dadaku ini lapangkanlah. Wa yassirli amri, urusanku gampangkanlah. Wahlul 'uqdatam min lisani, lisanku supaya lancar berbicara. Yang qawli, sehingga dia itu paham apa yang aku maksud. Gitu. Coba bareng-bareng, ayo. Rabbis shrahli sadri, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Ini semua harus hafal. Ketika Anda mengkomunikasikan masalah ini, yang manajer kepada anak buah kepada nasabah, bacalah itu. Bacalah itu. Itu apa? Supaya Allah terlibat dalam pekerjaan kita dimudahkan Allah. Mungkin kita kalimatnya juga bisa setaktis apa komunikator yang hebat, tapi Allah memudahkan lisan kita sehingga dia paham apa yang kita maksud dan dengan sukarela mengikuti apa yang kita mau. Itu penting banget, ya. Supaya kita ini karena kuncinya di komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan pesan apa yang kita mau itu kepada teman-teman, kepada anggota, supaya apa? Supaya ini kerjaan besar kita 4 bulan ini NPF turun, jadi targetnya nggak sampai 5 loh ya, di bawah 10. Di bawah 10. Kalau meskipun dalam peraturan Bank Indonesia, kalau bank itu yang sehat di bawah 5. Di atas 5 bisa nggak masuk, nggak siap, nggak siap. Nah, artinya apa? Ya alhamdulillah kita ini operasi. Makanya ini sangat-sangat tidak sehat, tapi bagaimana kita bisa sehat itu? Kuncinya adalah di komunikasi. Komunikasi kita. Ya. Maka saudara-saudara sekalian, jangan sampai seperti tadi kasus pembunuhan tadi ini. Artinya apa? Komunikasi kita jelek kepada anggota sehingga anggota itu merunji. Istilah ayam, ayam yang merunji, cekel malah mabuk. Sehingga dengan datangnya malah delik, dengan datangnya malah menghindar. Padahal ya ini bagaimana kita mengkomunikasikan ini ide kita, pesan kita, yaitu bagaimana supaya mereka itu tanggung jawabnya ditunaikan, yaitu dibayar. Kayak nih komunikasi, kita belajar komunikasi secara manusia ya, tapi kita minta tolong kepada Allah, ya Allah, supaya ini dimudahkan. Maka nanti ya, yang belum hafal dihafalkan itu doa. Nanti googling doa Nabi Musa kepada Fir'aun ketika menghadapi itu. Ada 4 kata kan, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Begitu. Jadi kemudian Rabbis shrahli sadri, dadaku panjenengan lapangkan ya Allah. Soalnya kan terkadang anggota mungkin killer atau
modele sangar arep makan ora wis mati saya. Kaya Robi Sore Sotri dada kula panjenengan lapangan ya Allah sehingga kula nek tetep. Karena Musa itu ngepel loh ya. Musa itu nggak berani. Musa menghadap Allah nggak berani. Terus minta kepada Allah, ya Allah, lisan saya ini celah. Mbok tolong dikasih saya Harun akhi. Harun sebagai wazir saya, waziron min ahli, membantu saya karena dia lebih pintar dalam komunikasi. Karena dia nggak celah. Begitu. Tetapi tetap kuncinya ada di Musa. Jadi Musa meskipun celah, ngomongnya gak pada cetok, ya, tapi dia akhirnya berani bersama Harun. Maka kita semua komunikasi kita kepada teman, kepada anggota, ayo ini nih kita bangun, bukan hanya sekedar hahengo, tapi bagaimana kita bangun komunikasi itu enak gitu, enak, orang menyampaikan, orang nyelkitan, dan kepada anggota itu kita tergerak akhirnya dengan sukarela melunasi apa yang menjadi kewajiban mereka. Jadi inilah komunikasi kita. Karena apa? Ya karena memang coba dengan sing hari-hari ini mengikuti perkembangan politik itu persoalan komunikasi. Persoalan komunikasi. Jadi Pak BY marah-marah ya, marah-marah. Itu persoalan komunikasi. Karena apa? Ya karena memang tak terkomunikasikan dengan baik sehingga merasa ditelikung. Padahal itu persoalan komunikasi. Ya. Persoalan komunikasi. Kenapa kok merasa dikhianati, merasa padahal dari penjelasan dari pihak yang Pak Anies itu ya wis dikomunikasikan. Ya bukan lorati. Sehingga keluarnya kalimat-kalimat itu. Jadi saudara sekalian, pokoknya nih ya, intinya adalah komunikasi kita. Jangan jelek komunikasi kita kepada teman, kepada anggota. Dan komunikasi itu sekarang bukan hanya mulut, tetapi juga jempol. Nah, pokoknya jempol kita. Dan pesan WA, pesan itu jauh tidak komunikatif, lebih sering salahnya daripada tatap muka. Makanya ya ada yang itu terkadang bisa dikomunikasikan dengan WA, tapi banyak yang tidak bisa. Karena apa? Ya, kalau orang datang kita datang, orang itu kan mulutnya bicara, tangannya bicara, matanya bicara, semuanya itu bicara. Sehingga ada orang baru datang, itu seperti, oh, wes, pengen. Dia seperti, pokoknya semuanya bicara itu. Raut muakanya itu sudah bicara. Karena apa? Ya karena memang yang bicara itu bukan hanya mulut. Tapi kalau WA-nya kan cuma tulisan. Sehingga ya tidak sekomunikatif ketika datang secara langsung. Maka di sini kuncinya adalah bahwa kita secara ilmu komunikasi kita terus asah. Bagaimana kita berkomunikasi efektif, ya efektif, orang moyo-moro, orang nyakitin orang. Kemudian yang kedua, orang itu paham dan ketiga tergerak. Sehingga apa yang kita inginkan untuk kelangsungan lembaga ini benar-benar bisa dijalankan secara baik. Nah, jadi itu saya kira yang dapat saya sampaikan, pendek tapi untuk menggarami semua apa yang mungkin sudah dibahas sejak pagi. Bagaimana kita tinggal 4 bulan ini dengan performa yang baik. Tadi target 10 ya persen minimal supaya NPF. Nah, ini fungsinya komunikasi kita kepada teman-teman. Baik, mungkin demikian. Semoga bermanfaat. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana tadi tausiah sampaikan Bapak Dr. Saleh, semoga menginspirasi kita dan semoga bisa memberikan batasan-batasan kita sebagai penggerak di lembaga keuangan yang bisa bersinggungan dengan anggota, tetapi berhati-hati dalam berkomunikasi. Untuk acara selanjutnya, lain-lain kepada Bapak Agus, Bapak Roma atau Pak Toto, Pak Alvin, monggo bisa di bagi yang bersedia bisa melanjutkan. Terima kasih.
Saya yang jadi moderator juga ya. Jadi untuk hari ini tadi mungkin barangkali kesempatan seperti dan bagus. Tujuannya dokter Muslim, tujuan dan di kalau tidak ada acara bisa bersama kita sampai tuntas, prediksi sampai jam 11:30 selesai. Baik, untuk menyempurnakan sebelum Pak Agus mungkin ya saya ingin dari laporan operasional dulu, kemudian SDI dan nanti dari Pak Agus, nanti terakhir Baitul Mal juga IT. Monggo dulu operasional dulu Bu Okta. Oh, dilaporkan barang operasionalnya termasuk program. Boleh berdiri, boleh sini Bu Okta.